Daihatsu menyatakan bakal menghentikan sementara distribusi semua model yang saat ini diproduksi di Jepang dan juga luar negeri imbas meluasnya skandal pelanggaran regulasi di Jepang. Pernyataan ini dikeluarkan usai tim independen membuka hasil investigasinya pada Daihatsu yang pada April lalu mengakui melakukan kecurangan pada bagian pintu untuk uji keselamatan tabrak samping pada 88.000 unit yang sebagian besar dijual memakai merek Toyota. Daihatsu juga terungkap secara tidak benar mendapatkan sertifikasi pemerintah untuk kendaraan hibrida buat pasar domestik. Nah, sebenarnya bagaimana skandal ini awal mulanya terjadi dan kenapa brand Toyota juga ikut menjadi pihak yang harus menyetop distribusinya? Saya akan jabarkan dalam Toyota Daihatsu didera skandal. Ya, yang pertama, Daihatsu April lalu seperti yang saya sampaikan mengakui melakukan kecurangan pada bagian pintu untuk uji keselamatan tabrak samping pada 88.000 unit yang sebagian besar dijual memakai merek Toyota. Puluhan ribu mobil itu yang melibatkan 4 model diproduksi di Thailand dan juga Malaysia di tahun 2022 dan juga 2023. Lalu pada bulan Mei, Daihatsu juga terungkap secara tidak benar mendapatkan sertifikasi pemerintah untuk kendaraan hibrida buat pasar domestik. Tim independen mengatakan berdasarkan investigasinya ditemukan kejanggalan baru pada 174 items dalam 25 kategori pengujian ataupun pemeriksaan selain kesalahan yang sebelumnya telah terdeteksi pada bulan April dan juga bulan Mei. Jumlah model mobil yang terlibat dalam skandal ini sekarang mencapai 64 mobil, termasuk 22 mobil yang dijual model Toyota. Toyota mengatakan dalam pernyataan resmi sertifikasi adalah persyaratan utama bagi produsen untuk bisa menjalankan bisnis. Toyota menyadari betapa parahnya Daihatsu mengabaikan hal itu yang dikaitkan, maksud kami yang dikatakan mengguncang fondasi perusahaan sebagai produsen mobil. Dalam ringkasan, laporan tim independen juga dijelaskan bahwa Daihatsu bersalah karena melakukan pelanggaran pada beberapa faktor termasuk pada tekanan ekstrim karena jadwal pengembangan yang terlalu ketat dan juga kaku serta kurangnya keahlian para manajer. Lingkungan kerja Daihatsu juga dikatakan tidak transparan dan dijelaskan bahkan jika terjadi penyimpangan ataupun penipuan, hal tersebut tidak akan terdeteksi. Hingga akhirnya Toyota turut terdampak skandal uji keselamatan yang dilakukan oleh Daihatsu dan Toyota juga mau tidak mau menyetop pengiriman mobilnya. Jadi memang skandal yang terjadi di Daihatsu ini cukup kompleks ya pemirsa. Nah kini Daihatsu telah melakukan verifikasi teknis internal satu persatu dan juga pengujian kendaraan untuk memastikan standar keselamatan memenuhi standar. Namun dalam tahap akhir investigasi ditemukan lagi nih bahwa unit ada perbedaan airbag control unit atau ECU dari versi produksi massal yang digunakan untuk pengujian airbag pada beberapa model. Di antaranya adalah Daihatsu Move, Subaru Stella, Daihatsu Cash, Toyota Pixis Joy, Daihatsu Grand Max, Toyota Town Ace, dan juga Mazda Bongo. Nah, meski dalam verifikasi teknis airbagnya memenuhi standar melindungi penumpang, namun dalam pengujian disebut bahwa performa standar keselamatan untuk evakuasi penumpang dalam tes tabrak samping tipe Daihatsu Cash atau Toyota Pixis Joy ini tidak memenuhi standar hukum. Ada beberapa deretan model yang terdampak dari skandal manipulasi uji keselamatan ini selain yang saya sebutkan tadi ya. Ini adalah beberapa model yang dijual di Jepang. Pixis Epoch, Copan, Pixis Van, Pixis Truck, Raize, Rumi, Town Ace, Probox dan juga mesin 1 KRFE ini. Ini yang dijual di Jepang saja. Lalu mobil dan mesin yang disetop per Desember 2023 tepatnya beberapa hari lalu. Nah ini tapi spek-speknya saja yang discontinue, diantaranya adalah Pixis Epoch, lalu Toyota Raize dan juga Toyota Rumi. Sementara kalau yang modelnya discontinue pada tanggal 20 Desember 2023 lebih banyak lagi, ada Passo, Pixis Joy, Pixis Van, Pixis Space, IQ, Pixis Truck, mesin 1 KRFE. Nah, model yang dijual di luar negeri ini juga dalam salah satu produk yang ada miskomnya, ibaratnya seperti itu. Dan salah satunya, beberapanya bahkan ini ada di Indonesia. Di antaranya adalah Agya, Rush, Avanza, Veloz, Raize,
Yaris atau Vios dan juga Yaris Cross ya. Nah, menanggapi hal ini, Kementerian Transportasi Jepang tidak tinggal diam. Hari ini Kemenhub Jepang melakukan inspeksi di kantor pusat anak perusahaan Toyota tersebut. Rekaman dari lembaga penyiaran Jepang menunjukkan bahwa lebih dari selusin pejabat memasuki markas Daihatsu Ikeda di prefektur Osaka. Berita mengenai penangguhan tersebut yang juga mencakup beberapa model yang dibuat dengan nama Toyota membuat saham raksasa otomotif tersebut harus anjlok hampir 4% di Tokyo pada hari Kamis lalu. Selanjutnya saya akan bahas mengenai bagaimana nasib Toyota dan juga Daihatsu di Indonesia. Nah, pertama, PT Toyota Astra Motor atau TAM buka suara terkait skandal uji keselamatan yang menyeret Toyota dan Daihatsu ini. Mengingat skandal ini berdampak pada beberapa line up mobil yang ada di Indonesia. Seperti yang saya sampaikan seperti Toyota Avanza, Toyota Yaris Cross hingga Daihatsu Agya. Nah, apakah ada recall produk yang sudah dimiliki oleh pembeli? Menurut Marketing Director PT Toyota Astra Motor atau TAM, Anton Jimmy Suwandi kepada CNBC Indonesia, tidak ada recall terkait hal ini. Ia mengklaim isu ini bukan terkait skandal keselamatan. Pabrikan pun sudah mendapatkan penjelasan dari prinsipal yang berada di Jepang. Sebenarnya agak confusing ya, agak berbeda berarti penjelasan yang diterima oleh tim Indonesia dengan apa yang sebenarnya terjadi di Jepang. Sementara Corporate Planning and Communication Director Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani memastikan kendaraan yang dipasarkan di Indonesia tidak memiliki masalah. Ia menambahkan sudah memastikan bahwa kepada prinsipal bahwa semua kendaraan Daihatsu yang diproduksi, didistribusi, dan juga dipasarkan di Indonesia ini tidak memiliki masalah kualitas dan keselamatan tentunya, serta telah melalui serangkaian uji tes sehingga layak untuk dipasarkan. Berikut pernyataan dari Astra Daihatsu Motor ya. Nah, meski pihak Indonesia tidak ada rencana untuk melakukan recall produk terhadap semua yang sudah memilikinya, tapi memang baik Toyota ataupun Daihatsu juga sebenarnya menyatakan tidak mengetahui adanya kecelakaan yang terjadi pada konsumen akibat adanya skandal ataupun miss teknisi ini. Verifikasi teknis secara menyeluruh kini juga sedang dilakukan. Kita nantikan bagaimana hasil dari inspeksi yang dilakukan oleh Kemenhub Jepang ya, agar tidak ada lagi produksi mobil yang beredar tapi tidak memenuhi standar. Walaupun sampai saat ini belum ada kecelakaan, tapi ya kan mengerikan sebenarnya ya. Jangan-jangan ada yang pakai produk salah produksi tersebut di belahan dunia yang lain. Semoga hal ini juga bisa menjadi pelajaran untuk pabrikan mobil lainnya agar tidak menyepelekan standarisasi hanya demi mengejar stok produksi yang berlimpah.